semua, selamat datang di video penjelasan tentang folklore legenda Danau Lipan. Di sini kita akan Menjelaskan mengenai asal-usul Danau Lipan serta analisisnya. Yuk disimak, selamat menonton. Sebelum membahas asal-usul Danau Lipan, belum afdol nih kalau kita belum menjelaskan tentang folklore dan unsur kebudayaan. Folklore adalah suatu tradisi atau kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok dan diwariskan secara turun-temurun. Folklore memiliki 3 jenis, yaitu folklore lisan, folklore setengah lisan, dan folklore bukan lisan. Untuk legenda asal-usul Danau Lipan ini termasuk folklore jenis lisan. Selanjutnya tentang unsur kebudayaan. Diambil dari teori unsur kebudayaan oleh Kuncharaningrat, unsur kebudayaan memiliki 7 unsur, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan dan teknologi, sistem religi, sistem sosial, sistem mata pencaharian, dan sistem kesenian. Ketujuh unsur kebudayaan tadi dipakai untuk menganalisis berbagai peninggalan termasuk folklore supaya bisa dijadikan kajian ilmiah. Legenda asal-usul Danau Lipan yang berasal dari Kalimantan Timur ini berkisah mengenai sebuah kerajaan di Muarakaman yang dipimpin oleh Putri Aji berdarah putih. Sesuai dengan namanya, beliau memiliki kecantikan yang sangat terkenal. Bahkan berita mengenai sang putri tersebar hingga mengundang Raja Cina datang untuk meminang Putri Aji berdarah putih. Kedatangan rombongan Raja Cina disambut meriah dengan jamuan makan yang telah disiapkan. Namun, selama jamuan makan berlangsung, sebenarnya Putri Aji berdarah putih sedang menguji Raja Cina. Karena sejak awal, sang putri sudah mengetahui niat hati kedatangan raja tersebut. Selama jamuan makan berlangsung, melihat cara makan sang raja yang menyesap dari mangkuk, membuat Putri Aji berdarah putih merasa risih. Sehingga, sang putri akhirnya menolak lamaran Raja Cina dengan alasan cara makan raja yang menjijikan. Raja Cina yang murka memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk menyerang kerajaan Putri Aji berdarah putih. Sang putri yang melihat peperangan tersebut merasa marah. Kemudian ia mengambil sirih dan mengunyahnya. Sang putri yang merupakan keturunan Raja Sakti berdoa dan mengucapkan mantra. Setelahnya, disebarkannya sepah sirih ke arah peperangan. Sepahan sirih tersebut berubah menjadi ratusan lipan raksasa yang menyerang pasukan Raja Cina. Sisa pasukan dan sang raja pun kabur menuju kapal. Namun, para lipan raksasa menyusul hingga mereka habis tak tersisa. Kapal yang membawa sang raja juga hancur dan tenggelam. Hingga saat ini, tempat tenggelamnya kapal tersebut menjadi daratan yang disebut dengan Danau Lipan. Di dalam folklore legenda asal-usul Danau Lipan, Putri Aji berdarah putih berdoa dan mengucapkan mantra sambil mengunyah sirih. Dalam hal ini, tradisi mengunyah sirih atau menginang sudah ada sejak dulu dan melekat di masyarakat hingga sampai tersisip di dalam sebuah cerita rakyat. Menurut catatan para musafir Tiongkok, sirih dan pinang telah dikonsumsi sejak 2 abad sebelum Masehi. Pada masa tersebut, sirih dan pinang biasa disajikan pada tamu sebagai tanda keramah tamahan, penerimaan, dan sopan santun. Tradisi mengunyah sirih atau menginang terdiri dari beberapa bahan yang harus disiapkan, yaitu pinang, sirih, kapur, cengkih, dan gambir. Menginang dipercaya berkhasiat untuk menguatkan gigi karena sirih yang dikunyah dalam waktu lama bisa memicu produksi air liur. Air liur mengandung protein dan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan mulut, termasuk gigi. Dalam folklore legenda asal-usul Danau Lipan dijelaskan bahwa Putri Aji berdarah putih berdoa kepada dewa agar daun sirih yang ia kunyah dapat berubah menjadi lipan raksasa yang akan mengalahkan Raja Cina. Aktivitas berdoa merupakan bentuk manifestasi atas kepercayaan dan keyakinan terhadap entitas supranatural yang berkuasa atau suatu konsep ketuhanan. Segala bentuk sistem keyakinan dan konsep ketuhanan ini merupakan bentuk unsur kebudayaan sistem religi. Dalam legenda asal-usul Danau Lipan, wujud-wujud dari sistem religi ini terlihat jelas dengan bagaimana Putri Aji berdarah putih memahami gagasan ketuhanan sehingga ia memohon pertolongan kepada dewa. Memahami bentuk ritual dan peribadatan dengan mengunyah daun sirih sambil memanjatkan doa kepada dewa, dan memiliki konsep benda-benda religius berupa daun sirih. Menurut Boka 2017, sebagai bentuk manifestasi keyakinan serta kepercayaan, doa menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas berdoa di legenda Danau Lipan menunjukkan unsur kebudayaan sistem religi dan keyakinan tidak hanya sekedar ada di masyarakat, tetapi juga terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Dari segi unsur atau sistem peralatan dan teknologi, dalam folklore legenda asal-usul Danau Lipan
dijelaskan bahwa banyaknya perkembangan sistem teknologi yang sederhana hingga maju ini membuktikan bahwa manusia sudah diberi akal dan mampu mengolah kemampuan dalam berkarya dan menciptakan sesuatu. Seperti penggunaan sebuah jung, yaitu sebuah kapal besar buatan bangsa Cina, berfungsi sebagai alat transportasi oleh Raja Cina dan pasukannya. Selain itu, terdapat penggunaan suatu perangkat seperti wadah dan mangkok sebagai tempat makan yang dalam cerita digunakan sang ratu untuk menjamu tamunya yang kala itu adalah Raja Cina. Penggunaan senjata juga sudah tampak dalam perang di era kerajaan yang berhubungan dengan penggunaannya yang masih jauh lebih sederhana dan dibuat khusus di lingkup kerajaan itu sendiri. Pada fenomena penggunaan sistem teknologi, terlihat bahwa manusia mampu memanfaatkan akal dan kemampuan yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa demi menunjang kehidupan yang berkemajuan. Kehidupan kerajaan menjadi latar belakang dari legenda asal-usul Danau Lipan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu bernama Aji Bidara Putih. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa unsur sosial yang terdapat dalam legenda asal-usul Danau Lipan adalah adanya sistem pemerintahan yang diterapkan dalam masyarakat Muara Kaman, yaitu sistem pemerintahan kerajaan. Gimana nih teman-teman, udah paham belum? Sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai folklore. Danau Lipan beserta analisis unsur kebudayaannya. Maaf ya. jika ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih telah menonton.